Namanya kebusukan itu ditutupi kayak gimana juga bakal tercium baunya, saudara-saudara. Waktu itu ada netizen yang mengungkap akta lahir, sertifikat lahir kakeknya Hector Hevel. Sekarang giliran media dari Argentina, saudara-saudara, itu dia mengungkap sertifikat kelahiran, birth certificate dari Facundo Garces. Diklaim semuanya sama, tanggalnya semua sama, bedanya cuma lahirnya bukan di Malaysia, tapi di Argentina. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita ucap, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara sahabat, negara-negara serumpu, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Semuanya hanya berdasarkan fakta kenyataan di lapangan. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini kebiasaan saya apa ya, keseringan saya kan saya sering ini dalam beberapa bulan terakhir, minggu terakhir ini sering membahas pemain naturalisasi Malaysia itulah yang dihukum itu, dan ini ternyata saya mendapatkan banyak pesan lah ya, beberapa mengancam akan unsubscribe, akan tidak subscribe karena dianggap saya menghina Malaysia macam-macam gitu, merendahkan, melecehkan. Enggak, ini saya hanya menyajikan fakta, saudara-saudara. Ini fakta. Saya tidak pernah menambah, mengurangi. Dan kalau Anda mau nggak suka, ya sudah, silahkan pergi. Nanti 1, 2, 3 pergi, yang datang juga ada saja. Jadi nggak masalah, santai aja. Kalau Anda merasa tidak suka, santai aja, pergi aja. Kita hanya bola ini, kita santai aja. Dan terkait dengan fakta itu, saudara-saudara, terkait dengan fakta bahwa pemain-pemain naturalisasi Malaysia itu memang palsu, itu baru-baru ini, belum lama inilah, ini ada fresh from the oven. Jadi ada media dari Argentina, namanya apa, Capital de Noticias. Silahkan saudara-saudara cek sendiri kalau nggak percaya, kalau menganggap saya hoax. Nggak mungkin saya bikin hoax, saudara-saudara. Itu di Capital de Noticias, www.capitaldenoticias.com.ar. Silahkan cari situ, mereka membuat sebuah laporan eksklusif, saudara-saudara, eksklusif tentang Facundo Garces dan sedikit menyinggung tentang Rodrigo Holgado, saudara-saudara. Di situ mereka membuat, jadi ini mirip kayak waktu netizen dari mana ya, dari Belanda atau dari mana itu, itu dia merilis sertifikat kelahiran kakeknya Hector Hevel. Ini mirip sekali, sudah. Bahkan ini ya sama-sama detailnya, sama detail. Jadi Capital de Noticias ini, media CDN begitu disingkatnya itu, mereka berhasil menemukan birth certificate, dokumen kelahiran, akta lahir. Kalau di Malaysia istilahnya apa ya, sijil atau apalah gitu, yang nggak ditemukan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang memberikan paspor itu, yang tidak ditemukan oleh Tunku Mahkota Johor TMJ untuk mendaftarkan kepada FIFA sehingga dipalsukan. Nah, sertifikat ini ditemukan, saudara, dalam sebuah tulisan tangan, sertifikat nenek moyangnya, kakek berarti ya, kakeknya Facundo Garces, saudara. Sertifikat kelahiran, surat kelahiran, sertifikat kelahiran kakeknya Facundo Garces itu yang diklaim lahir dari Malaysia. Itu namanya adalah Carlos Rogelio Fernandez, atau Fernandez, Carlos Rogelio. Itu tulisan tangan, saudara-saudara. Tulisan tangan itu dikeluarkan dari kantor, kalau di Indonesia namanya kantor catatan sipil. Kalau di Argentina ya mungkin semacam kantor apa ya, Kementerian Dalam Negeri atau apalah. Pokoknya itu
lembaga yang dimaksud itu. Jadi kayak di Malaysia itu apalah JPN atau apa gitu. Nah, itu di Argentina juga lembaga yang mengeluarkan itu, dokumennya itu sudah ada di tangan CDN ini, saudara-saudara. Dan di situ jelas sekali tulisan tangan itu, saudara-saudara. Tulisan tangan berarti itu ya sudah lama sekali lah. Sudah lama sekali tulisan tangan itu ditemukan dan ya itu sama semua, saudara-saudara. Tanggal lahirnya yang dari versi Malaysia dan versinya Argentina ini sama. Tanggal lahirnya itu sama, saudara-saudara. Si Carlos Rogelio Fernandez ini sama tanggal lahirnya. Yang membedakan hanya kelahirannya. Kalau Malaysia mereka diklaim lahir dari Penang. Nah, Penang. Pulau Pinang atau apa ya? Penang pokoknya, saudara-saudara, kalau yang Malaysia. Kalau yang Argentina itu ditemukan di Santa Fe. Nama kotanya Villa Maria Selva Santa Fe de la Cruz, Argentina. Itu dokumen asli. Ya, itulah yang sebenarnya yang kita cari, saudara-saudara. Kalau Malaysia bisa menunjukkan dokumen itu, akta itu, itu sudah bagus. Tunjukkan saja misalnya dari Penang. Amerika punya nggak data kelahiran dari Penang, sertifikat dari Penang itu tanggal tahun segitu, itu apakah sudah ada komputer atau belum, kan kita nggak tahu kan, nggak ada kan. Pasti tulisan. Nah, itu mereka nggak bisa menunjukkan. Justru yang Argentina yang menunjukkan itu bahwa jelas, clear and clean, bahwa birth sertifikatnya Facundo Garces, kakeknya Facundo Garces, si Carlos Rogelio Fernandez itu lahir di Santa Fe. Santa Fe de la Cruz, Argentina, bukan di Penang. Bukan di Malaysia, bukan di mana, di Uganda, bukan. Sehingga secara hukum, secara sah, menurut regulasi FIFA, jelas bahwa Facundo Garces tidak bisa bermain di tim nasional Malaysia. Dan ini bukan sekedar soal kesilapan, bukan soal kesalahan teknis, tetapi ini memang terencana, terstruktur, dan sengaja untuk memalsukan dokumen. Saudara-saudara, sekarang bagi saya ini ya, usul saya ini kepada orang-orang di Malaysia, yang kalian harus telusuri ini adalah siapa otaknya. Nah, kalaupun TMJ nggak mau mengaku, berarti kan ada agensi, saudara-saudara. Agensi yang menawarkan pemain-pemain ini ke TMJ, ya, kayak begitu loh. Nah, ini yang perlu diselidiki, siapa agensi-agensi ini. Dan kalau itu ketemu ya, harus dihukumlah mereka, gitu loh, saudara-saudara. Itu perdebatannya di situ. Jadi kalian sudah nggak usah berdebat lagi bahwa Malaysia nggak salah, nunggu hukuman FIFA, bla 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 bla, merasa paling benar, merasa suci, merasa tidak denial, membantah dan macam-macam. Nggak, karena ini faktanya itu sudah telak. FIFA sudah punya sertifikat itu, media di Argentina sana, di kampung halamannya Facundo Garces, dan si Rodrigo Holgado juga sama. Mereka memang belum ditunjukkan di media ini, tetapi media ini juga sudah mengatakan bahwa Rodrigo Holgado juga kakeknya atau neneknya itu juga lahir di Argentina. Jadi nggak usah lagi membantah dan nggak usah lagi diberi toleransi ya. Kalian harus cari siapa kalau nggak dihukum ini otaknya, pelakunya, mastermind-nya itu nggak dicari, godfather-nya nggak dicari. Ini nanti bahaya. Ke depan ini skandal seperti ini bisa terulang lagi. Karena begini loh, fakta, saudara-saudara, fakta. Ada beberapa agen di Malaysia itu yang menawarkan pemain-pemain dari Amerika Latin, menawarkan pemain-pemain dari Brasil, dari Argentina untuk bermain di Liga Malaysia, ke klub-klub Malaysia. Beberapa ada di Johor Darul Taksim. Kemudian nanti setelah 5 tahun mereka akan diberikan paspor Malaysia, kemudian bermain di tim nasional Malaysia. Nah, kalau itu sih nggak masalah, tetapi kan faktanya yang terjadi sekarang kan mereka nggak sempat main ke Malaysia, sudah dapat paspor Malaysia. FIFA, saudara-saudara, bagi FIFA, pemalsuan dokumen pemain naturalisasi itu fatal, itu kesalahan yang berat, saudara-saudara. Tapi nggak tahu ya untuk AFC.
FIFA itu berat, saudara-saudara. Walaupun kita tahu sendiri, FIFA itu juga nggak bersih-bersih amat. FIFA itu kadang standar ganda. FIFA itu banyak korupsinya, iya. Tetapi untuk masalah kayak begini, mereka itu keras, saudara-saudara. Keras, disiplin. Timor Leste pernah jadi contoh kasusnya. Dulu ada pemain dari Brasil namanya Ailton Gonçalves, itu pemain Brasil, sukses di Bundesliga. Kemudian tiba-tiba ditawarin menjadi warga negara Qatar. Ya sama kasusnya kayak Malaysia begini. Dia nggak pernah main di Qatar, nggak punya darah Qatar, kemudian dikasih paspor Malaysia Qatar, kemudian ya FIFA membatalkan bahwa Ailton tidak boleh membela tim nasional Qatar karena aturan FIFA itu jelas. Karena itu kan memang FIFA dia bikin aturan, mereka sudah menyiasati ada kemungkinan pemain-pemain model begini nih. Nah, makanya dibikin aturan pemain boleh membela negara lain kalau dia punya darah, dia kakek, nenek, ayah, ibu, itu ukurannya, atau dia sendiri yang lahir di negara itu. Kalaupun dia nggak punya darah di negara itu, yang penting bukan lahir aja lah. Orang kakeknya, neneknya lahir bukan orang situ, nggak apa-apa. Misalnya di Indonesia dia bukan orang Indonesia, dia orang bule. Nah, cuma lahir di Indonesia aja sudah dianggap sebagai orang Indonesia. Itu sebenarnya simple dan sederhana. Tetapi ya memang itu tegas. Kemudian kalaupun dia nggak punya kelahiran situ ya, dia harus pernah tinggal di situ, di negara itu minimal 5 tahun. 5 tahun, sudah. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun dianggap dia sudah cukup bisa memahami budaya setempat. Dia sudah bisa menyatu dengan budaya setempat. Dia sudah bisa mengerti setempat. Dan di banyak negara, undang-undang kewarganegaraan itu biasanya itu juga naturalisasi itu 5 tahun. Jadi ini aturannya itu sudah. Saya heran juga, saudara-saudara, orang sekelas TMJ yang dia mengelola klubnya dengan bagus, dia mengelola Johor Darul Takzim dengan bagus, dia merevolusi Johor dari tadinya klub yang nggak dikenal menjadi juara di Piala AFC, kemudian sukses di Liga Super Malaysia, juara 11 musim atau bermusim-musim lah itu, dia kok bisa kecolongan. Nah, itu kan nggak masuk di logika gitu loh, saudara-saudara ya. Orang yang mengerti sepak bola, orang yang paham sepak bola, orang yang mengerti aturan FIFA, orang yang punya jaringan internasional seperti TMJ, kok kenapa dia kecolongan gitu, kilaf atau apa gitulah, pokoknya bisa-bisanya pemain-pemain ini masuk. Berarti kan ini ada sesuatu. Nggak mungkin kalau TMJ itu nggak tahu, saudara-saudara, itu dia pasti tahu lah, dia pasti tahu dan dia memberikan persetujuan. Nah, itu aja. Kalau masa iya dia nggak mengerti, dia nggak paham aturan FIFA, pasti dia paham lah, saudara-saudara, pasti dia paham ya. Entah mengapa dia melakukan itu, kan harusnya berpikir, berarti ini ada faktor kesengajaan di situ. Berkali-kali saya mengatakan adanya yang disebut sebagai mens rea, ada maksud buruk, ada niat jahat, ada upaya untuk berbuat curang, usaha untuk istilahnya mengakali, mencari celah, mencari kesalahan FIFA, sehingga yaitu pemalsuan itu. Karena FAM sendiri mereka nggak bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan detail, karena ini sederhana saja lah, ibarat kayak kasusnya ijazah Jokowi nih, kayak ijazah Jokowi tinggal ditunjukin aja ijazahnya, tinggal ditunjuk aja akte kelahirannya, surat kelahirannya, orang-orang ini selesai masalah. Berkali-kali kan saya membuat konten dan saya sudah mengatakan kepada kawan-kawan saya di Malaysia, saudara-saudara di Malaysia semua, ya sudah, terima aja kenyataannya, memang kalian itu salah gitu loh. Dan ternyata itu membuat beberapa orang itu, beberapa subscriber saya, beberapa penggemar, penonton saya itu kecewa. Katanya saya menghina, melecehkan, merendahkan. Enggak, saudara-saudara, saya hanya mengajukan fakta, dan mereka yang kecewa itu mengancam tidak akan unsubscribe, tidak akan menonton lagi, tidak akan mengikuti saya. Nggak apa-apa, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Anda pergi 1, 2, 3, 4, 5 orang pergi, datang lagi, ada lagi yang datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, begitu terus. Jadi itu nggak masalah kalau memang Anda nggak suka, merasa saya memfitnah, menghina, walaupun saya menyajikan fakta. Karena kenyataan, saudara-saudara, realitas fakta itu memang pahit, saudara-saudara. Dan saya tidak hanya mengkritik Malaysia, Indonesia, negara saya sendiri aja juga saya kritik. Dan santai aja kita mah di sini. Orang-orang Indonesia itu mengkritik negaranya sendiri itu biasa aja. Di Amerika mereka mengkritik, orang Amerika mengkritik
negaranya juga biasa aja, santai di Eropa. Ya nggak tahu cuma di Malaysia aja ini yang kayaknya agak sensitif kalau orang dikritik. Kayak begitu. Jadi santai aja, kalau memang Anda nggak suka ya sudah, cabut aja, pergi aja, nggak usah bikin komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, nggak usah, santai aja. Kita ini hanya bola. Kita cari teman, persahabatan, walaupun nanti kenyataan faktanya memang sedang jelek ya, kita bikin yang jelek. Kalau faktanya jelek kita bikin bagus, itu namanya fitnah. Nanti kalau ternyata Malaysia ada berita bagus, ya saya bikin yang bagus. Gitu loh saudara-saudara saya di Malaysia. Jadi santai aja. Kalau memang Anda merasa kecewa dengan saya, ya sudah, pergi. Nggak masalah, saya juga nggak maksa Anda untuk nonton. Santai aja, santai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland. Dari Papua Nugini sampai Kepulauan Mariana, dari Johor Bahru sampai ke Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang sebuah fakta baru yang diungkap oleh media asal Argentina yang bernama Capital de Noticias, CDN. Itu media dari Argentina yang beralamat di capitaldenoticias.com.ar. Nah, silahkan diklik sendiri di situ. Mereka membuat sebuah laporan eksklusif tentang Facundo Garces. Facundo Garces, pemain Argentina yang diklaim lahir dari Malaysia dan sudah sempat membela tim nasional Malaysia dan kemudian mendapatkan hukuman dari FIFA terkait skandal pemalsuan dokumen kelahiran kakek nenek dia untuk bisa terdaftar, terregister, untuk bisa available untuk bisa bermain di di tim nasional Malaysia. Pemerintah Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, TMJ dan lain sebagainya, dan beberapa oknum pendukung Malaysia garis keras atau garis lunak itu bersikeras bahwa ini sah, ini warga negara Malaysia sah, ini berdasarkan di JPN atau apa ya, pendaftaran nasional apa-apa gitu. Itu mereka mengatakan itu sah, pemain-pemain ini sah sebagai warga negara Malaysia dan tidak seharusnya dihukum karena sebagai warga negara Malaysia punya paspor resmi, sah untuk membela Malaysia. Tetapi mereka lupa bahwa eligible atau tidak itu menurut FIFA kan aturannya sudah jelas. Dan sekarang kita sedang menunggu sebenarnya, katanya sih 30 atau 31 Oktober ini keputusan akhirnya. Tetapi sebelum itu keluar, sebuah media di Argentina, Capital de Noticias, itu sudah merilis daftar dia melakukan investigasi. Bahkan CDN ini menemukan sertifikat lahir. Kalau di Indonesia istilahnya akta lahir, kalau di Malaysia apa istilahnya? Sijil atau apa gitulah. Itu kelahiran, jadi birth certificate. Sertifikat kelahiran kakeknya Facundo Garces, saudara-saudara. Facundo Garces yang diklaim sebagai orang Malaysia, sebagai lahir di Malaysia. Itu nama, tanggal lahir, namanya persis semua, tanggal tahun lahirnya itu sama semua. Bukan mirip lagi ya, mungkin copy paste lah, saudara-saudara. Itu sama persis. Yang membedakan adalah kelahirannya. Jadi dia bukan lahir di mana? Melaka atau mana? Atau Penang. Tetapi dia lahir, kakeknya ini, kakeknya si Garces ini, saudara-saudara, itu ternyata dia lahir di Santa Fe, ya, di Argentina. Jadi ya clear, ini berarti menampar muka TMJ, menampar muka Malaysia, menampar muka FAM, menampar muka menteri-menteri pemerintahan Malaysia lah, saudara-saudara. Itu ditampar dengan sangat keras bahwa ya ini dia lahir di Argentina, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Malaysia, tidak pernah ke Malaysia sebelumnya, dan tidak
pernah tinggal ke Malaysia saja nggak pernah, apalagi tinggal. Jadi dia datang atas rekomendasi agen. Nah, ini sama dengan dan mereka juga menemukan dokumennya Holgado, saudara-saudara. Rodrigo Holgado itu juga sama saja. Sama saja tidak ada bahu-bahu Malaysianya, tidak ada kakek neneknya asal Malaysia. Mereka pemain-pemain itu berbohong ketika diinterview, diwawancara oleh media di Argentina. Dan ya salah, ini harus diusut otaknya siapa. Masa iya TMJ yang katanya keren kayak gitu nggak ngerti. Pasti itu otaknya adalah ya itulah. Dan saya sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Kalau saudara-saudara nggak suka, ya sudah, nggak usah unsubscribe, nggak apa-apa, nggak masalah. Satu pergi, nanti yang lain juga datang. Santai aja, santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!